Nah, tadi Arab yang dimaksud adalah ilmu apa? Ilmu Islam. Oh, berarti yang dimaksud dengan lisan di sini Lisanul Arab itu pemikirannya. Islam sudah. Pemikirannya. Iya, karena ketika kita katakan Arab adalah sebagai geografi, ya maka di waktu itu ya justru yang banyak adalah budaya-budaya Hellenism. Ya kan jahiliyah, Iya, iya. budaya-budaya animism, dinamism dan lain-lain. Dan tidak mungkin dong budaya animisme ini ada berbenturan dengan filsafat Yunani. Karena sama-sama sesembahan gitu kan. Orang Yunani zaman dulu mungkin ada yang tidak percaya Tuhan, ya di jahiliyah Arab juga begitu. Jadi Al-Arab yang dimaksud oleh Syafi'i di sini adalah jelas adalah Islam. Lisan Al-Arab itu adalah lisanin Arabiyyin mubin, itu Al-Qur'an itu. Iya, Al-Qur'an. Oh, Sehingga berarti yang iya, dimaksud iya, iya, litarkihim lisan Al-Arab itu bukan bahasa ibunya ditinggalkan atau bahasa geografisnya ditinggalkan, tetapi bahasa Islamnya yang ditinggalkan dan dia apa? Pindah ke pemikiran Aristoteles. Nah, jadi di sini Imam Syafi'i itu lagi membuat suatu tesis ya, yang menjelaskan bahwa di situ ada pertentangan nih ya, antara ilmu Islam dengan fikrul Yunani. Nah, maka Syekh Abdul Halim membuat judul itu apa? Imam Syafi'i versus pemikiran Yunani. Gitu. Imam Syafi'i adalah salah satu contoh ulama yang benar-benar merepresentasikan ilmu-ilmu keislaman, menguasai lisanul Arab, ya kan, menguasai segala ilmu keislaman, menguasai segala teori sejarah dan apapun yang muncul dari Islam. Nah, sedangkan di sini dihubungkan dengan siapa? Aristoteles. Nah, disitulah yang perlu kita jelaskan lebih lanjut adalah bahwa yang dimaksud pertentangan ini adalah bukan hanya pertentangan identitas atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus sholati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Masih bersama kami di channel Jalan Terang bersama saya Abdul Aziz dan narasumber kita Ustadz Ibnu Muzaki. Bagaimana kabarnya malam ini, Ustadz? Alhamdulillah, ganteng-ganteng saja. Pembahasan kita kali ini tentang dalam masih bersama Al-Islam wal Aql dalam pembahasan Al-Imam Syafi'i wal Fikrul Yunani. Jadi Imam Syafi'i dengan pemikiran filsafat Yunani. Jadi begini Ustaz, Imam Syafi'i pernah berkata yang diriwayatkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, bahwa kata Imam Syafi'i, ma jahilan nasu wala ikhtalafu illa litarkihim lisan al-Arab wa mailihim ila kalami Aristo. Jadi perdebatan yang terjadi di antara orang-orang di zaman Imam Syafi'i itu adalah lantaran masuknya pemikiran Yunani. Jadi mereka mulai meninggalkan tekstual atau literasi Arab demi mempelajari perkataan-perkataan Yunani yang di zaman itu terserap oleh orang-orang. Bagaimana pendapat Ustadz Ibnu Muzaki mengenai filsafat Yunani sendiri? Oke, baik. Terima kasih Ustaz Aziz atas kesempatannya. Kita akan masuk pada satu pembahasan di mana dialektika antara ilmu Islam dengan non-Islam gitu, yaitu ada al-fikru al-Yunani. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, seringkali ya untuk orang-orang filosofis di zaman sekarang itu ketika akan membandingkan keilmuan itu dia tidak menggunakan kalimat ilmu keislaman, tapi dikatakan dengan ilmu Arab. Jadi mereka tidak menggunakan ilmu Islam versus filsafat Yunani, tapi lebih ke apa? Ilmu Arab. Kenapa begitu? Ini supaya salah satu kamuflase gitu ya, bahwa akhirnya itu kan yang dikritikkan Arabnya bukan Islamnya. Padahal
Arab sebelum Islam itu keilmuannya tidak begitu terlihat secara benar-benar menjadi satu epistemologi gitu kan. Ya Arab yang akhirnya menjadi satu keilmuan epistemologi yang independen itu ya ketika sudah menjadi Islam. Menjadi Islam. Nah, orang-orang sekarang itu mungkin gitu ya, dia tidak mau menggunakan kalimat itu karena terlalu sensitif, sehingga kalimat Islam ini diganti dengan apa? Dengan Arab. Sehingga seringkali kita melihat beberapa bacaan yang membenturkan antara ilmu Arab dengan ilmu filsafat, ilmu Arab dengan ilmu Eropa dan lain-lain. Padahal kita harus paham bahwa ketika kita dipahami sebagai kalimat ilmu Arab itu sejatinya adalah Islam. Ya karena ya ahibbul Arab li'anni Arab wal ghadalil jannah Arab gitu kan. Jadi dari kalimat situ aja kita harus paham bahwa yang dimaksud Arab ketika sudah dipertentangkan antara keilmuan itu bukan Arab dalam arti apa? Suku, apalagi geografi, tetapi itu adalah apa? Islamnya. Maka kita masuk di sini yang tadi disebutkan oleh sampean yang mengatakan bahwa ada kalimat dari Imam Syafi'i gitu kan. Imam Syafi'i merasa apa? Merasa menyesal atau merasa memahami ada sesuatu yang salah nih di dalam tradisi Arab. Itu ketika apa? Meninggalkan lisanil Arab, itu kan? Tarkihim lisanil Arab wa mailihim ila lisani Aristoteles. Jadi di situ Imam Syafi'i memberikan satu prolog ya, bahwa ternyata yang menghancurkan Islam itu adalah ketika orang-orang ini sudah apa? Meninggalkan keilmuan Arab. Nah, tadi Arab yang dimaksud adalah ilmu apa? Ilmu Islam. Oh, berarti yang dimaksud dengan lisan di sini pemikirannya. Islam sudah. Pemikirannya. Ya, karena ketika kita katakan Arab adalah sebagai geografi, ya maka di waktu itu ya justru yang banyak adalah budaya-budaya Hellenism. Ya kan jahiliyah, budaya-budaya animisme, dinamisme dan lain-lain. Dan tidak mungkin dong budaya animisme ini ada berbenturan dengan filsafat Yunani. Karena sama-sama sesembahan gitu kan. Orang Yunani zaman dulu mungkin ada yang tidak percaya Tuhan, ya di jahiliyah Arab juga begitu. Jadi al-Arab yang dimaksud oleh Syafi'i di sini adalah jelas adalah Islam. Lisan al-Arab itu adalah lisanin Arabiyyin mubin, itu Al-Qur'an itu. Ya, Al-Qur'an. Oh, sehingga berarti yang dimaksud litarkihim lisanil Arab itu bukan bahasa ibunya ditinggalkan atau bahasa geografisnya ditinggalkan, tetapi bahasa Islamnya yang ditinggalkan dan dia pindah ke pemikiran Aristoteles. Nah, jadi di sini Imam Syafi'i itu lagi membuat suatu tesis ya, yang menjelaskan bahwa di situ ada pertentangan nih ya, antara ilmu Islam dengan fikrul Yunani. Nah, maka Syekh Abdul Halim membuat judul itu apa? Imam Syafi'i versus pemikiran Yunani. Gitu. Imam Syafi'i adalah salah satu contoh ulama yang benar-benar merepresentasikan ilmu-ilmu keislaman. Menguasai lisanul Arab, ya kan, menguasai segala ilmu keislaman, menguasai segala teori, sejarah dan apapun yang muncul dari Islam. Nah, sedangkan di sini dihubungkan dengan siapa? Aristoteles. Nah, disitulah yang perlu kita jelaskan lebih lanjut adalah bahwa yang dimaksud pertentangan ini adalah bukan hanya pertentangan identitas atau pertentangan sikap, tetapi sudah menjadi pertentangan epistemologi. Ya, pertentangan cara berpikir antara orang Arab dengan orang Yunani. Nah, Imam Syafi'i masuk majahilan nas, ya kan, walakhtalafu illa litarjim lisan al-Arab. Jadi sumber perpecahannya keilmuan Islam, sumber hilangnya keilmuan Islam, ya kita masalahnya adalah orang meninggalkan ilmu-ilmu keislaman dan dia pindah ke apa? Filsafat Aristoteles. Nah, kenapa gitu loh? Filsafat Aristoteles dikatakan sebagai sesuatu yang menghancurkan keilmuan Islam atau menghancurkan fikih atau menghancurkan usul fikih. Karena di dalam filsafat barat itu Aristoteles adalah salah satu yang mungkin mujtahidnya dalam fikih gitu ya. Salah satu pionir, salah satu al-hukama us-sab'ah gitu kan. Jadi al-hakimur sab'ah gitu kan. Jadi dikenal dalam Arab adalah Aristoteles al-hakim gitu kan, filosofis. Nah, di mana filosofisnya Aristoteles itu dia berangkat dari ontologi yang menjelaskan asal usul sesuatu, wujud sesuatu, eksistensi sesuatu, esensi sesuatu. Itu filsafatnya Aristoteles.
Sedangkan Imam Syafi'i itu ya fikih, usul fikih dan lain-lain, dia tidak masuk dari ontologi saja, tapi ada epistemologi gitu kan, ada cara mengetahui sesuatu, cara memahami sesuatu, dan kita memahami apakah itu sesuatu itu bagaimana bentuknya, bagaimana dia berasal, bagaimana dia muncul, dan buat apa sesuatu itu. Jadi di sini ada perbedaan antara apa? Antara filsafat yang dibawa oleh Aristoteles dengan apa? Kemampuan berpikir yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Di sini Imam Syafi'i akhirnya apa? Kita mendengar bahwa apa? Ahmad bin Hambal mengatakan Al-Imam Syafi'i failasuf fi arba, ya kan? Di kitab Arisalah itu. Ada testimoni yang ditulis oleh Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah failasuf pada 4 keilmuan. Di antaranya adalah al-lugha, al-fiqh dan akal gitu kan. Jadi ada 4 teori yang dimana dianggap bahwa Imam Syafi'i adalah failasufnya di situ. Nah di sini akhirnya Imam Syafi'i menurut saya itu apple to apple gitu loh. Layak untuk apa? Mengkritik Aristoteles. Karena Imam Syafi'i juga dikatakan sebagai apa? Filosof. Yang menyebut Imam Syafi'i filosof itu bukan orang sembarangan, tapi mujtahid juga dalam ilmu keislaman, yaitu Ahmad bin Hambal yang mengatakan filosof. Jadi ketika Imam Syafi'i mengkritik Aristoteles, ya kritik yang sesuai. Kritik dari orang yang memiliki otoritas. Jadi Aristoteles memiliki otoritas dalam filsafat baratnya, ya Syafi'i juga memiliki otoritas dalam filsafat Islamnya. Sehingga ketika Imam Syafi'i mengkritik Aristoteles itu kritik yang sangat memadai. Bukannya kritik-kritikan atau kritik akal-akalan. Karena apa? Kedua tokoh ini sudah dalam keilmuan yang setara untuk saling memberikan tanggapan dan kritik. Nah, tanggapannya adalah bahwa meninggalkan ilmu Islam dan berpindah ke ilmu Aristoteles itu membahayakan. Membahayakan dalam hal apa? Jelas, fikih dan usul fikih. Kita sekarang tahu bahwa sudah sangat menjamur ya, bahwa sekarang itu tafsir itu sudah diganti dengan pendekatan apa? Hermeneutik. Dulu kita memahami Al-Qur'annya dengan tafsir. Kita memahami hadis dengan syarah hadis ahkam, dengan riwayat, dengan sanad yang dijaga oleh para ulama. Tapi sekarang itu sudah mulai ditinggalkan. Karena apa? Dengan teori baru namanya apa? Hermeneutik. Nah, hermeneutik itu ya ini muncul dari pemikiran siapa? Filsafat Yunani. Akhirnya kalimat Imam Syafi'i yang mengatakan majahilan nasu walakhtalafu illa litarkim lisan al-arab wa mailihim ila lisan Aristoteles itu terasa sekarang. Jadi bagaimana akhirnya hukum fikih itu yang tidak dikenal itu bisa muncul. Teori pembacaan kitab Al-Quran, teori pembacaan hadis Nabi yang tidak dikenal oleh para muhaddisin, tidak dikenal oleh para usuliyin, tidak dikenal oleh para mufassirin, tidak dikenal oleh para ahli maqasid syariah, tapi kok bisa muncul menjadi satu pengetahuan. Nah inilah dari apa? Mailihim ila lisani Aristoteles. Ya, ini Imam Syafi'i ngomong ini kan tahun 200 Hijriyah. Sekarang 1200, berarti kan 12 abad yang lalu nih. Kekhawatiran Imam Syafi'i dan itu terjadi sekarang. Semuanya diganti dan akhirnya pindah kemana? Lisanu Aristoteles. Maka Aristoteles di sini tidak hanya dipahami sebagai Aristoteles secara personal, tetapi Aristoteles secara apa? Pengaruh. Itu apa? Ya filsafat Yunani itu secara umum. Jadi bisa kita katakan dzikrul juz wa iradatul kul atau dzikrul khusus wa iradatil umum. Jadi yang disebut Aristoteles, tapi yang dimaksud adalah keilmuannya, gitu loh. Begitupun Imam Syafi'i mengatakan lisanul Arab, yang disebut adalah Arabnya, tapi yang dimaksud adalah keilmuan. Jadi di sini ada pertentangan mendasar tentang epistemologi, yaitu apa? Epistemologi Islam dengan epistemologi Yunani. Imam Syafi'i mewanti-wanti itu, bahwa ketika kita akan memahami Islam, ya kita gunakan epistemologi apa? Islam. Ya kan? Tidak bisa dengan menggunakan epistemologi apa? Yunani. Karena apa? Berbahaya. Sebagaimana dijelaskan oleh siapa? Imam Syafi'i. Iya kan? Sebagaimana yang kita baca tadi, ma jahilan nasu walakhtalafu illa litarkihim lisanal Arab. Nah, jadi begitu Ustaz kira-kira maksudnya ya, benar. Pandangan saya terkait kalimat Syafi'i yang mengatakan ma jahilan nasu walakhtalafu illa litarkihim lisanal Arab wa mailihim ila lisan Aristoteles. Kemudian
dari perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan lisan Aristo bahwa pandangan Aristo itu bukan hanya sosok Aristonya saja, tetapi pengaruhnya juga. Pengaruhnya juga. Cuma begini Ustadz, setelah kita baca ternyata ada juga filosof-filosof lama di abad 600 sebelum Masehi, seperti tadi Thales dan muridnya Anaximander. Ya, Anaximander. Lah, walaupun berbeda pendapat, tetapi pendapat mereka, pendapat Thales mengenai penciptaan sesuatu itu asal usulnya dari air. Bukankah hal itu selaras dengan apa yang Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dengan apa yang Allah firmankan? Betul. Bahwa Allah juga menciptakan segala sesuatu dari air. Dan dari airlah kami menciptakan segala sumber kehidupan. Ya. Gitu kan? Dan bagaimana itu dipahami oleh Thales dengan bahwa asal usul wujud dunia adalah air. Gitu ya. Kita katakan Thales memang sebelum Masehi, sebelum adanya wahyu. Ya. Sebelum tapi adanya informasi itu selaras dengan apa yang dibawa oleh Islam. Bagaimana pendapat? Jadi begini Ustaz, saya pernah belajar mengenai filsafat pengetahuan bahwa ilmu itu dalam Islam, ilmu itu ada dua arti Ustaz. Ilmu itu satu dengan arti maklumat, itu informasi, objeknya. Yang kedua ilmu dengan arti apa? Kemampuan kita apa? Idroknya. Jadi Islam itu ketika menyebutkan ilmu itu dua arti itu. Ada al-ma'lumat yaitu informasi, dan ada yang kedua adalah idroknya atau nurnya atau apa? Spiritualnya. Sedangkan ilmu dalam arti kebudayaan pengetahuan atau tradisi pemikiran yang lain itu diartikan ilmu itu ya al-maujudat atau informationnya. Itu ilmu. Ya kan? Kita masuk dari satu teori ini Ustaz, bahwa apa yang dimakan ilmu, al-ilmu adalah idraku syai'i ala ma huwa bihi bil waqi'. Itu kan menggabungkan dua arti ilmu. Ilmu sebagai informasi dan ilmu sebagai apa? Idrok. Itu kan teori dari Imam Haromen itu kan, bahwa ilmu itu adalah idraku syai' ala ma huwa bihi bil waqi'. Jadi bagaimana idrok kita itu akhirnya sesuai dengan apa yang terjadi pada alam nyata. Hingga informasinya benar, idroknya pun benar, kan begitu. Tetapi dalam tradisi keilmuan yang lain, ilmu itu dipahami sebagai informasi saja, sebagai fakta saja, tapi tidak menjadi apa? Tidak menjadi idrok. Akhirnya disitulah kebenaran itu akhirnya bisa multitafsir. Kebenaran itu menjadi multitafsir karena apa? Dia pahami kebenaran itu dari apa? Sisi informasinya saja, bukan dari sisi apa? Idroknya. Gampangnya sekarang adalah kita menanyakan segala sesuatu, bisa jawab. Nah, AI itu diartikan ilmu atau bukan? Ya, dalam tradisi Islam dikatakan ilmu. Karena apa? AI hanya memberikan informasi saja, tapi dia tidak bisa apa? Idrok. Kehilangan dimensi paling penting keilmuan dalam tradisi Islam itu apa? Idrok. Idrok itulah yang dimaksud oleh para pemikir Islam mutakalim, diartikan sebagai apa? Ilmu. Idrokul insannya. Dengan alam wabi bil waqi'nya, dengan informasinya. Nah, maka menjawab pertanyaan antum yang menjelaskan atau yang apa menyinggung ada Thales gitu ya, yang mengatakan bahwa asal usul sesuatu itu adalah air. Bukan itu sama dengan Al-Quran yang mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Secara informasi iya Ustaz, tetapi tidak menjadi suatu keniscayaan. Kesamaan dalam informasi akhirnya menjadi kesamaan dalam idrok. Gampangannya beginilah, kita mau jalan ke Babakan, ada lampu merah di Palimanan, antum berhenti nggak? Berhenti, saya berhenti, tukang dagang berhenti, elep berhenti, angkot berhenti, sampai orang yang mau mencuri pun berhenti di situ. Orang yang berangkat naik motor tujuannya adalah mencuri, itu di lampu merah berhenti. Orang yang berangkat dari rumahnya dengan tujuannya adalah tidak baik, ya, merugikan orang lain atau ingin mencelakai orang lain, jadi lampu merah itu apa? Berhenti juga. Dan kita tidak bisa pastikan semua orang yang berhenti di lampu merah adalah orang yang soleh. Kalau di situ ada antum yang berhenti misalkan. Karena apa?
Orang yang berhenti di lampu merah ini adalah sebatas orang yang memahami informasinya. Kalau merah itu berhenti, hijau jalan, kuning hati-hati. Nah, itu adalah informasinya, faktanya begitu. Tetapi tidak semua orang yang memahami fakta lampu merah adalah berhenti, lampu hijau adalah jalan, itu memiliki idrok yang sama dengan antum. Nah, itulah yang dikatakan bahwa meskipun filsafat Yunani itu mengatakan asal usul segala sesuatu adalah air, dan itu ada kesamaan dalam Islam yang mengatakan bahwa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, tidak serta-merta kita katakan bahwa ilmunya dia itu Islam. Informasinya sama. Penalaran manusia ini terhadap fakta-fakta yang ada di dunia itu sama. Yaitulah ilmu, Ustaz, dengan arti informasi, gitu kan? Jadi kalau ilmu itu menjadi informasi, ya tidak ada perbedaan apakah dia itu sifatnya adalah orang yang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Tapi idrok di sini yang membedakan. Idrok di sini yang dalam filsafat dikatakan sebagai epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Informasi itu yang dikatakan sebagai dalam Islam adalah al-ikhbar atau al-akhbar saja. Sehingga tidak semua yang sama di wilayah informasi akhirnya memiliki kesamaan di wilayah epistemologi. Thales yang mengatakan bahwa asal usul adalah air ditolak oleh muridnya, gitu kan? Yang anak Simender tadi yang mengatakan bukan itu, tapi arche gitu. Tapi arche itu apa ya? Wujud yang tidak bisa dijelaskan gitu loh. Wujud yang ultimate reality. Jadi ya bukan air, bukan batu, bukan tanah, bukan udara, bukan ini. Ya sesuatu yang tidak bisa kita nalar. Itulah yang menjadi asal usul wujud sesuatu. Dan itu juga tidak disetujui juga oleh filsafat yang lahir setelahnya seperti Heraklitus dan lain-lain. Yang tentu berbeda lagi dengan cara pandang itu. Nah, cara pandang filsafat Yunani itu memahami ontologi tidak dengan idrok, tapi dengan apa? Informasi. Karena apa? Keilmuan mereka bersumber dari apa? Filsafat alam semesta. Dia melihat sesuatu dan dia renungi, dia tadabburi, akhirnya dia katakan al-alamu mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyir hadis. Al-alam hadis. Itu kan salah satu informasi, ya kan, yang menjadi ilmu. Idroknya mana? Belum ada di situ. Ya, jadi husulul makna atau husulul qalb fil makna atau husulul syai' fil makna itu belum muncul. Sedangkan dalam ilmu idrok itu ada husul wal wusul, Ustaz. Ya, kalau Ar-Razi menerjemahkan idrok itu lebih dalam lagi. Dia adalah husulul nafsi lil makna wa wusulul makna ila nafsi gitu. Nah, itulah idrok. Disitulah akhirnya mencerminkan adanya apa? Kesiapan mental, kesiapan spiritual, kesiapan intelektual. Tidak hanya apa? Alama huwa bihi fil waqi'nya saja. Nah, jadi kenapa saya membahas dari sisi itu, Ustaz? Karena tidak serta-merta ketika informasi itu sama, akhirnya memunculkan husulun nafsi wa wusulul makna itu.